Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taquwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taquwa wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka nikmat kita bisa melakukan ketaatan itu suatu nikmat yang luar biasa. Kalau tidak Allah menggerakkan hati kita, maka hadir di majelis ilmu itu amat berat, Bapak Ibu. Kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, maka kita melakukan ketaatan itu juga berat. Rasulullah ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu agar senantiasa banyak berzikir, senantiasa ingat kepada Allah. Jadi saya panjenengan diberi kemudahan untuk melaksanakan ketaatan, bisa berzikir kepada Allah, itu semua adalah karunia dari Allah Ta'ala. Dan ini patut disyukuri, karena tidak semua orang mampu ini. Wa syukrika, dan ya Allah aku mohon pertolongan kepadamu agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang engkau berikan. Karena banyak orang itu yang tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur itu. Mudah-mudahan saya jenengan termasuk yang sedikit ini. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan menyampaikan Thoriqul Muflihin, jalan orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya keberuntungan, Bapak Ibu, kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan juga keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan di akhirat itu sudah disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka pagi hari ini kita akan mengkaji Thoriqul Muflihin ini, jalan orang-orang yang beruntung itu. Dan mudah-mudahan kita bergabung bersama barisan orang-orang yang beruntung ini. Amin. Siapa mereka itu dan apa jalannya? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jalan orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Ini di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudzal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Hudzal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama,
orang-orang yang mereka itu beriman kepada yang gaib. Nah, yang berkaitan dengan gaib ini Bapak Ibu termasuk adalah adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, dan hal-hal gaib yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau saya jenengan membaca surat juz 30 An-Naba sampai ke seterusnya itu, rata-rata di situ berkali-kali Allah menjelaskan tentang bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya tentang adanya hari kiamat, dari kebangkitan. Sampai kalau di surat Yasin itu ada orang yang nggak percaya, orang Yahudi Bapak Ibu, kemudian dia tentang hari kiamat, hari kebangkitan, dia menggali kuburan yang sudah ratusan tahun. Kuburan ini tinggal tulang belulangnya, kemudian tulang-tulangnya ini ditumbuk, kemudian datang kepada Nabi, kemudian tulang yang sudah jadi bubuk ini tadi disiratkan di muka Rasulullah SAW. Kul may yuhyil idhama wa hiya ramim, diabadikan kan dalam surat Yasin itu. Katakan Muhammad, siapa yang menghidupkan idham, tulang belulang yang sudah hancur lebur jadi bubuk ini? Artinya apa? Mereka tidak beriman tentang hari akhir. Ini adalah gaib. Maka kul yuhyyihalladzi ansa'aha awwala marrah. Katakan Nabi Muhammad, yang menghidupkan itu adalah yang pertama kali yang menciptakan Allah Ta'ala. Gak ada susahnya. Masya Allah. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kita beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka juga beriman kepada kitab Al-Quran dan yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman juga kepada hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim, maka mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, jalan orang yang beruntung adalah perhatian terhadap urusan sholat. Kalau di Al-Baqarah tadi setelah beriman kepada yang gaib, kemudian wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Artinya apa? Perhatian terhadap urusan sholat. Kita evaluasi diri kita, muhasabah Bapak Ibu, termasuk saya yang ngomong ini, kira-kira kualitas sholat kita itu bagaimana? Di sini yang perhatian terhadap urusan sholat, banyak umat Islam itu sholat hanya sebatas gugur kewajiban, pawanter, malah ono sing sholat iku masjid iku balapan cepet-cepetan Pak Bu. Masjid kono pirang menit? 5 menit. Masjid sebelah 3 menit. Wis golek sing 2 menit aku. Astagfirullahaladzim. Rasulullah menyebutkan khamsun man jaa bihinna ma'a iman, ada 5 hal barang siapa yang melakukannya disertai dengan iman. 5 hal ini dia melakukan betul-betul karena iman, dakhalal jannah,
maka akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa itu 5 ini? 1, man hafadha 'ala shalawatil khams. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dijaga betul. Ala wudu'ihinna, dijaga ini 1, jaga sholatnya itu dijaga wudunya, Bapak Ibu. Karena kuncinya sholat ini kenapa? Wudu. Kalau wudunya nggak betul, sholatnya ya nggak sah. Mohon maaf, banyak orang jenengan diperhatikan merasa wudunya ini sudah betul. Karena apa? Wis wudu kepengen mosok gak bener. Karena wudu sudah diajarkan mulai TK. Wis tuwek ini ya wis apal wudu. Rasulullah berkali-kali kalau berkaitan dengan wudu itu isbaghul wudu, sempurnakan wudu, bukan wudu itu aja. Orang nggak memperhatikan Bapak Ibu wudunya. Kadang nyuwun sewu, membasuh itu kan harus diusap. Kadang banyak orang itu gak diusap Pak Bu, kerana diuripno cuma di gitu betul. Nah, terus kadang nyuwun sewu yang laki-laki, mas-masnya kalau pakai lengan panjang atau pakai kaos lengan panjang sudah iqomah Pak, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, durung wudui ben gak masbuk, akhirnya cepet-cepet wudu. Lah terus tangannya ini Pak, lengannya ini nyapret, apa nyapret nih? Pres gitu. Akhirnya banyak itu tidak membasuh sampai siku. Loh, sampai kadang di sini. Kalau kayak demikian tidak diterima. Ada orang yang di zaman Rasulullah habis wudu sholat, dilihat oleh Rasulullah di kakinya itu ada sedikit yang belum terkena air wudu. Kemudian dipanggil, a'id marratan ukhra, ulangi sholatmu, wudu neng. Loh, suruh ngulangi Pak. Terus kemudian dilihat lagi oleh Nabi, wudunya nggak bener orang ini Pak, dipanggil, a'id marratan ukhra, ulangi sekali lagi wudu. Akhirnya sampai 3 kali Pak Bu. Akhirnya orang ini mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasul. Cobi seumpama zaman sekarang jenengan takmir masjid ono wong wudu gak bener, jenengan selaku takmir nasihati mas, wudu neng gak sah wudu sampean, kurang bener. Kinten-kinten binjingi sholat meriku malin apa mboten Pak? Wah ngelmen gaya loh. Sekarang itu kadang ada orang keliru salah dinasihati gitu nggak terima. Hati-hati ini Bapak Ibu. Terus yang dijaga apa? Waruku'ihinna. Ini masih sholat, dijaga rukuknya. Rukuknya harus tumaknina. Wasujudihinna, sujudnya rukuk sujud yang tumaknina. Wa mawaqitihinna, dan dijaga waktunya. Ada seorang sahabat yang bertanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa ya Rasul yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah menyebutkan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, jangan diundur-undur. Kadang kita ini lihat di Madiun itu Pak Bu, kalau asar tidak tahu di Magetan. Asar itu sekarang jam pinten? 25. Jam 3 lah ngoten. Di Madiun itu Pak, kalau di kampung-kampung kadang adzan asar itu jam 4:30. Mriki nggih ngoten ta? Jadi kadang warga itu kalau azan tepat waktu diprotes Pak. Lu kenapa?
Wong sing nang sawah engko urusane nang sawah, Pak Bu. Salat tepat waktu. Dijaga betul ini waktunya. Kita ini kadang sholat itu waktu ini di akhir. Kalau saya ibaratkan gini, itu kan kewajiban kita kepada Allah. Ibu-ibu seumpama jenengan Bu biasanya dapat uang belanja dari suami tanggal berapa Bu? Tanggal muda. Awal bulan. Mungkin tanggal 1. Suatu saat suami jenengan ngasih uang belanjanya tanggal 10 Bu. Akhir bulan. Gimana kira-kira? Ngomel Pak Bu. Atau jenengan biasanya bapak-bapak tanggal 1 gajian, lah kok diundur tanggal 10, protes kita. Lah kita ini kepada Allah itu hendaknya ya juga on time. Loh, jangan injury time. Wes arep selesai sholat waktunya habis sholat. Kemudian wasoma Ramadan, dijaga puasa Ramadan, wa hajjal bait, mengerjakan ibadah haji ini istata'a ilai sabila jika mampu, wa ataz zakat thayyibah biha nafsuh, dan orang ini memberikan zakat dengan kerelaan hatinya, wa addal amanah, dan menjaga amanah. 5 ini tadi Pak Bu, kalau dia betul-betul melakukannya dengan keimanan, maka jaminan dari Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Bahkan dalam hadis yang lain, khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala, salat 5 waktu yang diwajibkan Allah Ta'ala, man ahsana wudu'ahunna, siapa yang wudunya diperbagus wudunya, wa shallahunna liwaktihinna, dan salat tepat waktunya, wa atimmu ruku'uhunna, rukuknya diperhatikan, disempurnakan, jangan juntat-juntit, wa khusu'uhunna, dan khusuknya. Nah, ini ada tambahan khusuk. Lah khusuk ini Bapak Ibu ya angel. Coba yang hadir di sini bisa jenengan ngacung yang bisa khusuk dari takbir sampai salam. Sakit Pak Bu. Sing ngomong ya gak iso Pak Bu. Angel. Malah justru nek jenengan lupa sesuatu, ilengnya ingatnya kapan? Waktu sholat. Gak punya ide, no, waktu sholat malah duwe ide. Dijaga. Maka khusyuk itu ada 2 kata ulama. 1 tumak ninanya. Kalau masalah hati itu urusan saya dengan jenengan, dengan Allah Ta'ala. Tapi dilihat dari apa tumak ninanya, berdirinya, rukuknya, sujudnya. Terus yang kedua, dia membacanya itu pelan juga, jangan cepet-cepet. Lah sholat di batin, cawepet. Lah doanya apa? Idem. Astagfirullahaladzim. Maka barang siapa yang menjaga waktunya, wudunya, kemudian rukuknya, khusyuknya, kana lahu 'ala Allah ahad, maka bagi dia Allah memberikan janji. Apa? Ayaghfira lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man lam yaf'al, tapi kalau orang ini tidak menjaganya, falaisa lahu 'ala Allahi ahad, maka Allah tidak memberikan janji kepada orang tersebut. Insa'a ghafaralah wa insa'a adzabah, kalau Allah mengendaki orang ini diampuni, dan kalau juga Allah mengendaki Allah akan mengazabnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jaga sholat kita. Ini jalan yang kedua, diperhatikan sholat, diperhatikan
kekhusyuan dan ketumakninahan. Dan mendapatkan kekhusyuan ketumakninahan itu bisa diperoleh kalau dengan sholat berjamaah. Bapak-bapak, mas-mas, itu hukumnya sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Kalau ibu-ibu, sholat yang paling baik di rumah. Tapi bapak ibu, enak itu bapak-bapak loh sebenarnya. Wajib tapi enak pak jenengan. Saya jenengan ada masjid azan, terus jenengan bapak sudah mau ke masjid, sudah pasti ke masjid. Sampai di masjid apakah belum iqomah atau sudah iqomah, nanti iqomah sudah langsung ikut sholat berjamaah. Lah ini beda dengan ibu. Bapak berangkat ke masjid, wis aku ono umai pak, sholat di rumah, ya. Bapak berangkat ke masjid, ibunya ke kamar mandi, ambil air wudhu. Sudah keluar dari kamar mandi, ambil air wudhu, HP ini muni. Kira-kira sholat apa? HP. Lah kok teman besti ini sing, sampai bapaknya pulang sih. Maka dijaga bu, meskipun jenengan di rumah tetap dijaga sholat khususnya waktunya. Yang ketiga bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Thariqul muflihin, jalan orang-orang yang beruntung yang ketiga adalah menjaga lisan. Ini penting ini Pak Bu, menjaga lisan. Lidah ini tidak bertulang Pak, tapi bahayanya lebih tajam dari pedang. Orang yang beruntung adalah orang yang menjaga lisannya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin, tiada sesuatu ucapan pun yang diucapkan seseorang, saya jenengan ngomong itu, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada yang mengatakan malaikat raqib atid. Raqib pengawas, ya, atid ini yang senantiasa hadir. Makanya jangan asbun, asal bunyi. Lu hati-hati nih Pak Bu. Lu banyak rubah sakit, berapa banyak orang yang terjatuh bukan karena licinnya jalan, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Rasulullah bahkan menyebutkan barang siapa yang menjaga dua lubang, lubang atas lisan, lubang bawah kemaluan, maka aku jamin orang ini di surga. Loh saestu Pak, anggota tubuh saya jenengan yang paling banyak aktivitasnya itu apa? Mulut. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafirin disebutkan yang sebenarnya yang paling banyak di penjara itu adalah bukan orang-orang yang salah itu, tapi yang paling banyak di penjara itu harusnya mulut saya jenengan. Di penjara, kalau saya katakan harus banyak dikunci. Makanya pulang dari pengajian ini nanti ke toko bangunan, beli apa? Gembok singkat. Saestu, lisan ini ya Allah. Ngomong apik ngono Pak Bu. Setan ini kemudian aduh. Maka jalan orang yang beruntung itu menjaga lisan.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya kalau dia ngomong yang baik, aul yasmut, kalau tidak hendaknya diam. Diam itu emas. Sekarang Bapak Ibu bukan hanya menjaga lisan, tapi juga menjaga jari-jari ini. Napa? HP ini ngetik ini loh Pak. Lisan ini kan bisa langsung omongan, bisa langsung lewat tulisan. Coba, saya yakin di sini semua 99% punya HP. Terus jenengan di HP itu ada pasti WA. Grupnya berapa Pak Bu? Banyak. Grup pengajian ono, grup napa malih? Wes banyak itu macam-macam. Lah ketika kayak demikian jaga Pak Bu, ketika saya jenengan nge-share tulisan, itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Nggak apa-apa nge-share ilmu, tapi jangan kemudian mengadu domba lisan. Banyak orang diseret, dimasukkan ke dalam neraka karena lisannya. Ya Allah, makanya saya katakan tadi, banyak yang digembok itu mulut kita, lisan kita. Makanya Abu Bakar itu Pak Bu, Abu Bakar As-Siddiq, beliau kalau mau tidur itu, Abu Bakar apa Umar itu saya lupa, di kamarnya itu ada cambuk gitu Pak Bu, pukulan gitu. Kadang beliau malam itu introspeksi, dipukul kakinya. Ini tadi melangkah kemana aja kaki kita. Waktu mau tidur kita evaluasi, muhasabah diri. Tangan dipukul, iki mau melakukan apa aja tangan kita. Lah kalau saya jenengan yang banyak dipukul itu apanya? Lisan. Sing mukul sinten? Ya awake dhewe. Tapuk kok plok. Ngomong apa ae mah plok. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, Tariqul muflihin, jalan orang-orang yang beruntung yang keempat, menjaga kehormatan diri. Kehormatan kita jaga. Rasulullah bersabda, Inna Allaha kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina. Sesungguhnya Allah menetapkan pada anak Adam bagian dari zina. Saya jenengan ada bagian dari zina. La mahalalah, ia tidak akan dapat menghindar dari apa yang ditentukan. Berarti saya jenengan semua ada potensi itu. Apa? Fazinal ain, zinanya mata. Dengan apa? Nador, melihat. Pak Bu, ini muhasabah. Amal ibadah kita itu bisa hilang karena satu ujub. Dua adalah kita melakukan dosa ketika kita ini tidak ada yang tahu. Sampai Rasulullah menyebutkan ada orang yang mendapatkan pahala atau pahalanya itu sebesar gunung Tihama. Tapi ternyata kemudian pahalanya ini musnah. Kenapa musnah ya Rasulullah? Karena orang ini ketika dalam keadaan sepi, gak ada orang, dia leluasa berbuat dosa maksiat. Zinanya mata, mohon maaf. Kalau saya jenengan Pak, banyak orang yang laki-laki lihat perempuan cantik, boleh dong mboten? Ya kalau sesaat sekilas itu yo rezeki ngoten terus ya. Tapi ojo di antengi. Saya jenengan kalau seumpama lihat kayak
Astagfirullahaladzim. Banyak orang wajar biasa Bapak Ibu. Tapi ketika tidak ada orang, tidak ada yang lihat, bisa nggak kita ini menjaga mata kita? HP sekarang, mohon maaf. Kadang browsing masalah agama ngontene sing metu. Duh, gambar-gambar sing gak bener, terus kemudian tola-tole gak ana uang, ditutup napa dibuka? Duh, mohon maaf. Maka zinanya mata dengan melihat, wa zinal lisan, zinanya lisan dengan al-mantiq, ngomong, wa nafsu tamanna wa tasdahi, dan zinanya nafsu mengangankan dan menginginkannya, wal farj, dan kemaluan yusaddiqu dzalika kullu wa yukadzibu, dan kemaluan membenarkan kesemuanya itu atau mendustakannya. Maka jaga diri kita Bapak Ibu, jaga jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa, menjaga kehormatan diri. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rasul ajarkan, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon kepadamu huda, hidayah, wat tuqa, takwa, wal afaf. Afaf itu Bapak Ibu, saya jenengan dijaga oleh Allah ketika mencari kerjaan, jangan sampai kerjaan yang kita lakukan itu dari barang yang haram. Apa penjagaan diri di sini? Jadi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang keempat, kita mohon ya Allah agar Engkau memberi aku kecukupan. Kemudian yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang beruntung adalah menepati akad atau menepati janji. Amanah ini diabot iki Pak. Ketika amanah ini disampaikan kepada langit, bumi, gunung, fa'abaina ayyahmilnaha. Langit, bumi, gunung tidak mau memegang amanah ini. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Tetapi manusia yang sanggup mampu memegang amanah ini, innahu kana dzuluman jahula, maka dia termasuk zalim. Nah, amanah di sini satu adalah berkaitan dengan amanah yang terkait kita kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Amanah yang terkait dengan diri kita Bapak Ibu, ini ada dua. Amanah berkaitan dengan Allah, amanah yang terkait dengan diri kita. Anggota tubuh kita ini adalah amanah dari Allah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. La yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Nanti di akhirat tidak akan bergeser kaki seseorang sampai dia ditanya tentang 4 hal. Apa itu? An umri, umur. An jasadi, tentang fisik. An ilmi, tentang ilmu. An mali, yang keempat tentang harta. Allah memberikan umur kepada kita. Umur ini amanah, kita habiskan untuk apa? Fisik tadi, mata, lisan, tangan, kaki, ini adalah amanah dari Allah Ta'ala. Nanti ditanya kamu gunakan untuk apa itu. Yang ketiga, ini amanah berkait dengan sesama manusia. Bisa amanah berupa jabatan, harta, amanah yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Orang itu kalau belum dapat dudukan, belum dapat kursi, insya Allah amanah-amanah. Tapi nek wis soleh, lali Pak Bu. Loh, berat loh. Berat. Maka yang namanya amanah ini ya disampaikan. Jangan kemudian dia ingkar janji. Namanya amanah itu berat Bapak Ibu. Wong itu tadi gunung, langit, bumi nggak mau, tapi manusia yang mau. Berat. Apalagi berkaitan dengan harta, berkaitan dengan materi. Maka jangan sampai mengingkari amanah ini. Ya, kalau dalam ilmu perpolitikan sak durunge janji ini luar biasa. Wes, sudah dapat kursi, lali semuanya. Naudzubillah min dzalik. Maka amanah ini hendaknya dijaga. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 hal barang siapa yang ada pada dirinya terdapat 4 hal tersebut, munafiqan khalisan, maka orang ini termasuk munafik yang tulen. Munafik tulen itu apa Pak? Asli. Kalau 4 ini ada dalam dirinya. Apa itu? Kanat fi khoslatun minan waman kanat fi khoslatun minhunna, tahu barang siapa yang ada sebagian, tidak 4 ini Pak, maka kanat fi khoslatun minan nifaq, maka pada dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan. Tapi kalau ngumpul 4, munafik tulen asli 24 karat. Tapi kalau sebagian cuma 1-2, maka dia termasuk salah satu sifat dari kemunafikan. Apa itu? Idza tumina khona. Kalau orang ini dipercaya, dia khianat. Sampai Indonesia ini luar biasa loh Pak Bu. Kalau orang ini sudah dapat kursi, sudah dilantik, maka yang dijadikan yang pakai ngelantik itu apa? Al-Quran kan di atasnya sumpah untuk memegang amanah ini. Makanya napa namine Salim, Profesor Salim sinten niku, pengamat militer niku Pak Bu. Sinten? Salim Said itu ya. Itu Pak Bu, kalau kayak Cina, dia itu menjadi negara besar karena ada yang ditakuti. Israel, dia ini ada yang ditakuti. Siapa? Ya orang-orang Palestina, orang-orang Muslim. Maka dia ada yang ditakuti, khawatir, takut, maka dia berusaha untuk memperkuat dirinya, berusaha untuk lebih eksis, berusaha untuk menjadi lebih baik, agar apa yang ditakuti itu tidak mengalahkan dia. Nah Indonesia ini kenapa nggak maju? Karena nggak ada yang ditakuti. Al-Quran lo nggak ditakuti, Tuhannya nggak ditakuti Pak. Lo kata Profesor Said Salim ini tadi. Lah Pak, wong disumpah lo. Lah kok berbuat nggak bener loh. Maka negara-negara luar itu mereka maju karena ada yang ditakuti. Lah Indonesia orang nok sing diwedeni Pak. Pangerane ya gak wedeni apa maneh menungso lho begitu. Itu saya menukil mawon. Wa idza haddasa kadzaba, kalau ngomong dia ini berdusta. Wa idza ahada ghadara, kalau orang ini berjanji dia berkhianat. Wa idza khasama fajara, dan apabila ia bertengkar berbuat kecurangan. Ada yang mengatakan kalau bertengkar yang keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat sumpah serapah, jelek dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik.
Makanya orang nek marah Pak, emosi itu sudah dikuasai oleh emosinya, lisannya itu nggak terkontrol, ngomong sih nggak bener-bener. Ada orang semua dimarahin jenengan, semua dimarahi orang, kemudian jenengan, masya Allah, jenengan piantun saya, ayu, ganteng, soleh, enten ngonten Pak Bu, nggak ada. Kalau orang ini emosi marah, keluarnya wis gak karu-karuan. Binatang-binatang pun kadang keluar. Yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jalan orang-orang yang beruntung adalah mereka yang dermawan. Masya Allah. Orang yang dermawan. Kalau dalam Tandul Ghafilin disebutkan, Allah itu mencintai tiga, membenci hal tiga. Kecintaan Allah itu yang tiga ini ada yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Siapa itu? Kalau ada orang yang sahak itu dermawan, Allah mencintai orang yang dermawan itu Pak Bu. Tetapi Allah mencintai Allah lebih mencintai siapa? Al-faqirus saha ahabbu ilai. Orang yang fakir, orang yang biasa, orang yang gak mewah Pak, tapi roman dermawan orang ini luar biasa. Makanya kedermawanan itu jangan menunggu sugih kaya. Aku arep sodako nek sugih, gak sugih gak sodako. Maka ben sugih sodako. Loh itu. Ini ilmu. Kalau kepingin kaya sodako, jangan sodako nunggu kaya. Gak kaya-kaya Pak Bu. Tapi dermawan ini Pak Bu, wa mayyuqa suha nafsi, barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr. Dipelihara dirinya dari kekikiran, orang itu saya jenengan dalam hati saya jenengan pasti ada namanya kikir Pak, eman. Karena apa? Dalam diri kita itu ada daya tarik malaikat, ada daya tarik setan. Ketika masalah infak sodako Pak Bu, kadang dalam diri kita itu ada tarik ulur. Ngeleboni 1.000, apa ngeleboni 2.000? Jomplangin teman Pak. 10.000 lah seumpama itu. 10.000 dengan 2.000. Itu kadang ada tarik ulur Pak. 10.000 apa 2.000? 2.000 apa 10.000? Sing menang pun di biasanya. Itu contoh aja. Yang keenam, menyeru kepada kebajikan. Ngajak kepada kebaikan. Dalilnya surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang munkar. Wa ulaika, maka mereka itu yang ngajak-ngajak kebaikan dan juga senantiasa mencegah kemungkaran, humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Ngajak-ngajak kebaikan, nek koncone salah dinasehati, masya Allah muflihun. Ngajak kebaikan itu jangan berharap seperti jenengan nek ngajak kebaikan itu dipujo-pujo, bukan, enggak Pak Bu. Malah justru orang itu amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak yang membenci, enggak senang. Rasulullah itu loh, manusia yang terbaik. Rasulullah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dibenci Pak, dilempari kotoran, diludahi. Lah apalagi saya jenengan menyampaikan kebenaran itu memang pahit,
tapi jangan ditambah dengan pahit lisan kita, dengan kata-kata yang kasar. Kemudian yang ketujuh, mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 157, falladzina amanu bih, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, menolongnya, wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti bagaimana kita mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini sunnah tua Pak Bu. Kalau sunnah hidup maka bid'ah mati. Tapi kalau bid'ahnya yang muncul di tengah masyarakat, sunnahnya akan mati. Maka kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-8, saya sampaikan singkat-singkat, mensucikan dan menjernihkan jiwa. Tazkiyatun nafs, termasuk ngaji demikian, mensucikan, membersihkan jiwa kita. Dalilnya surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa? Orang yang mensucikan jiwanya. Saya jenengan berusaha untuk mensucikan, melembutkan hati. Bagaimana caranya? Hadir di majelis-majelis ilmu kayak demikian. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Senantiasa ada tazkiyatun nafs Bapak Ibu. Dan yang ke-9, yang terakhir, jalan orang-orang yang beruntung adalah mereka yang qanaah. Napa qanaah? Nerima ing pandum kata orang Jawa. Menerima apa yang Allah berikan. Qad aflah, Rasul menyebutkan sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Man aslama, orang yang Allah karunia nikmat Islam. Pak Bu, harta Allah berikan kepada siapapun. Orang kafir, orang mukmin Allah berikan. Jabatan Allah berikan kepada siapapun. Tapi Islam tidak. Kecuali orang yang Allah pilih dan Allah kehendaki. Maka Masya Allah beruntung saya dengan dijadikan orang yang Islam. Waruziqa kafafah, dan yang beruntung yang kedua siapa? Orang yang Allah beri kecukupan. Masya Allah, cukup. Dalam surat An-Najm Allah menciptakan pasang-pasangan. Allah ciptakan malam, ada ciptakan siang. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Allah ciptakan ada yang menangis, ada yang tertawa. Yang keempat Allah ciptakan ada yang kaya, ada yang bukan miskin. Kenapa? Cukup. Allah gak ciptakan miskin Bapak Ibu. Aghna wa aqna, Allah ciptakan orang ini kaya dan cukup. Berarti miskin itu buatannya siapa? Manusia sendiri. Contohnya ngeten, gampangan. Jenengan ngopi, terus ada orang miskin, umai reot, tapi nek ngomong kadang sombong. Jenengan kemudian ngomong sampai ini miskinnya gaya. Nerima no mboten? Nesu Pak. Wah, aku dikatakan miskin, nggak mau. Tapi jenengan selaku Pak Lurah, jenengan selaku Ketua RT, besok ada BLT, syaratnya harus orang miskin. Daftar miskin nama mboten tiyang iki. Aku daftaran lho Pak RT. Aku wong miskin. Nek ono bantuan memiskinkan lho, akeh tunggal Indonesia nih. Makanya angka kemiskinan itu nggak pernah
turun, naik terus. Kapan naiknya? Nek ono bantuan BRT. Wa qanna'ahu wa bima ata. Dan orang beruntung yang ketiga di sini adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu 9 jalan Thoriqul Muflihin, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan saya jenengan bisa melaksanakan 9 itu tadi, sehingga saya jenengan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan dunia dan akhirat kita, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhad annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-solihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.